Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, patut kita syukuri. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk melaksanakan aktivitas. Meskipun kita tetap dihadapkan dengan situasi pandemi, namun kita harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita menginjak ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan apa yang kita dapatkan nantinya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum ke materi, silakan kalian mengisi absensi terlebih dahulu di link yang sudah di-share di WA Group. Apabila kalian tidak mengisi absen sampai akhir pelajaran, Bapak anggap kalian tidak mengikuti pelajaran pada hari ini. Baiklah anak-anakku, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang norma dan keadilan dengan subtema norma dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum ke materi, saya mau nanya dulu. Ada yang tahu tentang norma? Apa itu norma? Betul sekali. Norma itu adalah aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama tayangan yang sudah disediakan oleh Bapak dan kalian harus menyimak tayangan ini sampai selesai. Mari kita simak bersama-sama. Hari ini kita akan membahas tentang norma dan keadilan. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, mari kita terlebih dahulu amati gambar berikut ini. Nah, ini gambarnya. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Silahkan simak secara cermat dan tulislah tanggapan kalian tentang gambar ini di chat di Google Meet. Kalau sudah selesai mengamati gambar ini, kita lanjut ke materi yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelum kita melanjutkan materi, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama-sama. Silahkan dibaca baik-baik, ini tujuannya. Setelah pembelajaran ini, diharapkan kalian bersikap, berperilaku, mendukung penegakan hukum, ikut aktif dalam penegakan hukum, dan mengetahui pengertian norma dan macam-macam norma. Ini adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang norma dan keadilan, di mana subtemanya adalah norma dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalamnya ada pengertian norma, macam-macam norma, yaitu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Kita mulai dari pengertian norma terlebih dahulu. Norma pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Secara etimologis, norma berasal dari bahasa Latin yaitu norma dan ai. Kata ini berarti standar, pola, pedoman, aturan, ukuran, dan kebiasaan. Norma adalah aturan ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat yang digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga masyarakat. Ketentuan tersebut digunakan sebagai panduan dan kendali dalam berperilaku.
Pada dasarnya, manusia itu memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, menurut Aristoteles dalam bukunya Politik mengatakan bahwa manusia itu adalah zoon politikon, yang artinya manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Jadi, manusia itu merupakan bagian dari manusia lain yang hidup bersama-sama. Sedangkan makhluk individu yaitu manusia sebagai perorangan yang memiliki sifat sendiri-sendiri. Makhluk individu itu memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan. Menurut Roscoe Pound, perbedaan kepentingan dalam masyarakat itu dibedakan menjadi 3 kategori kepentingan, yaitu kepentingan umum, yang nomor 2 kepentingan masyarakat, yang nomor 3 kepentingan pribadi. Ada 4 macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu yang pertama norma kesusilaan, yang kedua norma kesopanan, yang ketiga norma agama, dan yang keempat norma hukum. Yang pertama norma kesusilaan. Norma kesusilaan yaitu peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Kehadiran norma ini bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri, tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Sumber dari norma kesusilaan ini yaitu bersumber dari hati nurani manusia. Contohnya, bisa dilihat dari gambar ini. Apa yang kalian pikirkan dari gambar tersebut? Ya, betul sekali. Gambar tersebut menunjukkan situasi ujian di mana ujian ini menunjukkan kejujuran dalam mengerjakan soal. Contoh lain dari norma kesusilaan yaitu senantiasa berbicara yang baik, tidak mengambil hak milik orang lain, dilarang menghina nama baik orang lain. Sanksi dari norma kesusilaan ini adalah dikucilkan dari lingkungan masyarakat, timbulnya perasaan malu, adanya perasaan yang menyesal, dan dipenjara apabila pelanggaran tersebut sampai menyentuh ranah hukum. Itu adalah sanksi dari norma kesusilaan. Yang kedua, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan adalah norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri dalam mengatur pergaulan sehingga tiap anggota masyarakat saling hormat menghormati. Hakikat atau dasar norma kesopanan adalah kepantasan, kepatuhan, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Sumber dari norma kesopanan yaitu bersumber dari tata kehidupan, budaya, dan pergaulan dalam masyarakat. Contoh dari norma kesopanan bisa dilihat sendiri, ini contoh norma kesopanan. Apa yang kalian pikirkan tentang norma ini? Ya, betul sekali. Contoh dari norma kesopanan yaitu berpamitan kepada orang tua ketika kita pergi ke sekolah, bekerja, dan pergi kemanapun. Dan bisa dilihat di sini contoh yang melanggar norma tidur dalam kelas, karena itu adalah tidak sopan, karena melanggar norma kesopanan. Sanksi dari norma kesopanan yaitu cemoohan, tidak dihormati orang lain, dibenci orang lain, dan tingkah lakunya selalu dianggap tidak baik oleh orang lain. Itu adalah sanksi dari norma kesopanan. Yang ketiga, norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan. Penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul-Nya untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia di dunia. Sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 pada ayat 1, berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan ayat kedua menjamin
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi sumber dari norma agama ini berasal dari keyakinan agama masing-masing. Contoh dari norma agama bisa dilihat sendiri di gambar ini. Contohnya yang pertama, menghargai perbedaan agama, melaksanakan ajaran agama, memakai kerudung bagi yang muslim, dan makan dengan tangan kanan. Itu contoh dari norma agama. Sedangkan sanksi norma agama yaitu akan mendapatkan dosa dan dimasukkan ke neraka apabila kita melanggar perintah Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah sanksi dari norma agama. Yang terakhir, norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Ada dua sifat dalam norma hukum yaitu bersifat perintah dan bersifat larangan. Contoh dari norma hukum bisa dilihat di gambar ini, ada yang taat pada aturan dan tidak taat pada aturan. Yang taat pada aturan di sini menyeberang jalan menggunakan zebra cross. Yang tidak taat aturan di sini ada pencurian dan ada tindak pidana sesuai yang dilakukan. Sumber dari norma norma hukum ini adalah bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan sanksi hukum yaitu berupa hukuman atau penjara bagi yang melanggar aturan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Itu adalah sanksi dari norma hukum. Demikianlah ulasan materi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang dimengerti, silahkan ajukan lewat aplikasi yang sudah disediakan. Terima kasih. Bagaimana ulasan materi pada hari ini? Sudah bisa dipahami? Alhamdulillah kalau sudah bisa dipahami. Dan jangan lupa kalian mengerjakan soal di link yang sudah di-share oleh Bapak di WA Group dan dikumpulkan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan kembali, tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan dengan menjaga pola hidup sehat, rajin cuci tangan, dan memakai masker ketika keluar rumah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.